warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dari Kebatinan 57. Semoga dimudahkan nikmat dan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini, sahabat, saya ingin menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat semua yang sudah masuk melalui WA dan inbox saya. Sebenarnya pertanyaannya ini sudah saya jawab sebelumnya, sahabat. Jadi tentang mediumisasi itu sudah saya bahas di video saya sebelumnya, bahwa orang yang dimediumisasi itu tidak semuanya bisa untuk dimasukkan energi, sahabat. Jadi orang yang bisa dimasukkan energi itu orang yang sudah menguasai ilmu gaib. Jadi sebenarnya banyak sih dari teman-teman saya juga ingin menjadi mediator, tapi ya kita lihat dulu takaran energinya, bisa tidak dia menampung energi besar. Apabila kita masukkan energi itu siap tidak dia untuk menampung energi, maka jadi tidak semuanya itu bisa dijadikan mediator. Karena satu, orang yang di mediator itu orang yang menguasai ilmu gaib. Yang kedua, orang yang sarangan atau sering kerasukan. Yang ketiga, itu orang yang memiliki kodam. Jadi kalau orang biasa untuk jadikan mediator itu kan berdampak kepada kejiwaan, dan itu juga sudah saya bahas di video saya yang sebelumnya. Jadi nanti sahabat bisa lihat di video saya sebelumnya. Yang kedua, tentang sugesti. Nah, sugesti itu apakah orang yang dimediumisasi atau apapun itu harus ada sugesti? Ya tentu saja, sahabat. Jadi yang namanya sugesti itu sebuah pintu. Jadi kalau tanpa adanya sugesti, bagaimana sebuah energi itu bisa masuk? Misalkan contoh nih, sahabat ingin berobat ke dokter. Nah, baru sampai ke tempat itu sahabat sudah sembuh. Karena apa? Dari rumah sahabat itu sudah tersugesti bahwa saya yakin si dokter itu bisa menyembuhkan saya. Ternyata baru sampai ke tempat dokter itu sahabat sudah sembuh. Karena apa? Karena adanya sugesti atau kepercayaan pada diri kita. Sama seperti itu mempelajari sesuatu itu harus ada sugesti, sahabat. Nah, sugesti itu sebagai jalan, sebagai pintu. Jadi mempelajari apapun kalau tanpa sugesti itu ya tentu saja ya tidak bisa masuk, sahabat. Karena sugesti itu sebagai akses. Betul ya, sahabat. Nah, yang ketiga tentang ilmu gaib. Ilmu gaib itu seperti apa? Sebenarnya kalau di sini itu banyak sekali cabang-cabang ilmu gaib, sahabat. Seperti ilmu kebatinan, ilmu sambatan, ilmu hadiran, atau kuda lumping juga itu kan menggunakan ilmu-ilmu gaib juga, sama tuh, sahabat. Jadi banyak cabangnya. Ilmu hikmah juga itu termasuknya kan ilmu gaib juga, karena kita mempelajari sesuatu yang memiliki kodam, sahabat. Jadi banyak cabangnya di sini untuk ilmu gaib, seperti CSP atau jurus seni penyadar, atau ilmu hadiran juga tuh, sambatan, sama itu ilmu gaib juga itu, sahabat. Jadi orang yang menguasai ilmu gaib insya Allah itu bisa untuk dijadikan mediator, karena ada akses untuk memasukkan energi, sahabat. Nah, terus ada lagi nih, sahabat, pertanyaannya tentang tauhid. Nah, tentang tauhid, tentu saja kita sebagai manusia biasa itu harus bertauhid, sahabat. Jadi kita harus mengesahkan Allah sebagai pencipta langit bumi, manusia, malaikat, dan seluruhnya. Dan kita tidak boleh menduakan Allah dengan apapun, karena tidak ada kekuatan tanpa ridho Allah Ta'ala. Jadi tidak ada yang kuat selain Allah Ta'ala, sahabat. Jadi mau manusia belajar apapun, mau manusia itu punya ilmu apapun, kalau Allah tidak meridhoi, tentu saja itu tidak akan terjadi, sahabat. Jadi jadikan tauhid ini sebagai pondasi atau landasan keimanan, agar keimanan kita kuat.
takutnya kalau tidak ada landasan fondasi, dia belajar keilmuan yang tidak masuk, akhirnya dia ngaku-ngaku bisa ini, bisa itu, bisa terbang lah, bisa apa segala. Kalau ada fondasi atau landasan keimanan dan meyakini bahwa Allah itu memiliki segala kekuatan, insya Allah itu akan tertata untuk keilmuannya, sahabat. Jadi perlunya tauhid itu seperti itu. Terus ada lagi nih, sahabat, katanya bagaimana mengetahui orang itu memiliki ilmu qadam. Nah, itu juga sudah saya jelaskan nih, sahabat, bisa lihat di video saya sebelumnya. Terus ada lagi nih, sahabat, dari sahabat pertanyaannya nih, apabila katanya orang yang kerasukan ternyata si makhluknya itu belum keluar tapi bersarang atau bisa dibilang nasab. Caranya, sahabat, bacakan saja surat Al-Baqarah ayat 102. Insya Allah itu nanti akan bereaksi apabila di dalam tubuhnya terdapat jin yang bersarang. Apabila tubuhnya terdapat jin qadam yang bersarang, insya Allah itu akan bereaksi. Di bacaan Al-Baqarah ayat 102. Di surat Al-Baqarah ayat 102 itu yang berbunyi seperti ini, sahabat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa taba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa man kafara Sulaiman walakinna sayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihar wa ma unzila alal malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fa yata'allamuna minhum ma yufariquna bihi bainal mar'i wa zawji wa ma hum bighorina bihi min ahadin illa biidznillah wa yata'allamuna ma yaduruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu man istarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wal bisa masarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Nah, itu apabila emang ada jin atau nasab yang bersarang, itu pasti akan bereaksi itu, sahabat. Pasti dia akan bereaksi. Dibacakan itu berulang-ulang, pasti itu akan bereaksi apabila emang ada jin yang bersarang di tubuhnya. Atau bisa juga dengan kita pegang lehernya seperti ini nih, dipegang seperti ini, kita bacakan surat Yunus ayat 81-82 yang berbunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alamma alqaw qala Musa majitum bihi sihar innallaha sayubtilu innallaha sayubtilu innallaha sayubtilu. Pas innallaha sayubtilu dibacakan 3 kali. Ini alamma alqaw qala Musa majitum bihi sihar innallaha sayubtilu innallaha yuslihu amalan mufsidin wa yuqirrul haqqu bi kalimati walau karihal mujrimun. Jadi dilanjutkan, sahabat. Nih saya contohkan nih, sahabatnya. Pegang ini nih, nanti akan terasa denyutan nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma alqaw qala Musa majitum bihi sihar innallaha sayubtilu innallaha la yuslihu amalan mufsidin wa yuqirrul haqqu bi kalimati walau karihal mujrimun. Nanti di sini akan terasa denyutan, bisa menyebabkan mual dan bisa menyebabkan muntah juga, sahabat. Jadi dia akan terasa mual-mual dan muntah, dan di sini akan terasa denyutan yang sangat keras dan juga bisa mengembalikan sihir juga, sahabat. Jadi misalkan ada sahabat semua atau saudara-saudara yang terkena sihir, bisa dibacakan juga dengan Toha ayat 69 yang bagaimana, yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa alqima fi yaminika talqaf masona'u innama sona'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Itu dibaca berulang-ulang, sahabat. Jadi insya Allah itu akan mengembalikan sihir. Jadi sebarang siapa yang mengirimkan sihir itu akan kembali kepada pengirimnya dengan ridho ta'ala. Apabila itu untuk kebaikan, insya Allah Allah akan meridhoi, sahabat. Untuk kali ini itu saja yang mau saya sampaikan ya, sahabat. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf, karena saya hanya manusia biasa yang memiliki keterbatasan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.